Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan membangkitkan iman saudara dalam menaikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Matius pasal yang ke-9, mulai ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun yang mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali datanglah dua orang buta kepada Yesus. Dan kemudian singkat cerita saudara, di ayat 29 di sana dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Ada dua orang buta datang kepada Yesus dan akhirnya mengalami jamahan Yesus dan kemudian mengalami mujizat. Mata mereka yang buta akhirnya melek, mata mereka yang buta akhirnya dapat melihat. Masalah mereka yang mereka tanggung selama ini akhirnya terselesaikan, penyakit mereka akhirnya disembuhkan. Saudara, hal yang sangat unik di sini adalah di mana dikatakan ada dua orang buta yang sama-sama datang kepada Yesus. Saya hanya berpikir, kenapa ada dua orang buta ini bisa bersama-sama dan mereka datang kepada Yesus? Yang saya pikirkan saudara adalah bahwa kedua orang buta ini akhirnya mereka bisa bersama-sama adalah karena mungkin mereka sudah kurang perhatian dalam kehidupan mereka di tengah keluarga mereka, sehingga akhirnya mereka mencari-cari orang yang senasib dengannya dan ketemulah dua orang buta ini, dan mereka merasa bahwa mereka senasib, keadaan mereka sama, dan merekalah yang akhirnya berteman. Dan satu kali ketika mereka dengar berita tentang Yesus, akhirnya kedua orang buta ini datang kepada Yesus. Dan singkat cerita saudara, akhirnya ayat 29, Yesus menjamah mata mereka dan menyembuhkan mereka. Mujizat yang dahsyat pun terjadi atas mereka. Saudara, orang yang kemungkinan dua orang ini adalah orang yang sudah tidak terlalu diperhatikan lagi, orang yang sudah terabaikan, karena mungkin mereka selama ini sudah sangat membebani keluarga, sangat membebani lingkungan mereka.
Tetapi ternyata orang yang demikian, ayat 29 dikatakan bahwa Yesus menjamah mereka. Tidak ada manusia yang terlalu hina di hadapan Tuhan. Dan sekalipun kedua orang tersebut mereka selama ini mungkin sudah tidak terlalu diperhatikan oleh keluarga, tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang dekat mereka, tetapi Yesus masih memperhatikan mereka. Demikian hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa siapapun saudara, apapun keadaan saudara, saat ini kalau kita belajar dari sini saudara, bahwa hari ini Yesus mengasihi saudara dan Yesus mau mengulurkan tangannya untuk menjamah setiap saudara. Mungkin ada orang-orang yang berkata, aku tidak layak karena aku begini, karena aku begitu dan sebagainya. Dengar, tidak ada orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Hari ini Dia mau mengulurkan tangan, Dia menjamah saudara dan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi bebanmu? Apa yang menjadi persoalanmu? Biarkan tangan Tuhan terulur, menjamah dan melakukan mujizat dalam hidup saudara, mengangkat segala beban persoalan saudara, menyembuhkan penyakit saudara, dan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara. Kalau tangan yang berkuasa itu terulur, menjamah saudara, maka mujizat dan perkara besar pun akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang menjadi alasan sehingga Yesus mengulurkan tangan kepada orang buta itu dan menjamah mereka sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Apa yang mereka lakukan? Hari ini saudara, sekali lagi Tuhan rindu menjamah setiap pribadi, melakukan mujizat dalam kehidupan setiap pribadi siapapun dia. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah setiap orang akan mengalami jamahan Tuhan? Tentu saja tidak. Jadi siapa yang akan mengalami jamahan Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar hari ini dari kehidupan, dari kisah kedua orang buta ini mengalami mujizat. Jadi pada waktu itu saudara, di ayat 27 dikatakan ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi apa yang mereka lakukan sehingga akhirnya tangan Yesus terulur, menjamah dan menyembuhkan mereka saudara? Mereka ikut Yesus sambil berseru-seru, memohon. Mereka mengikut Yesus bukan hanya ikut-ikutan saudara, bukan hanya karena penasaran, tetapi mereka ikut Yesus sambil berseru-seru dan memohon di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang akan mengalami jamahan Tuhan, orang yang akan mengalami mujizat dalam hidupnya adalah orang yang dalam pengiringannya akan Tuhan, dia hidup dengan seruan, doa dan permohonan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya doa untuk sementara waktu, tapi kalau dikatakan berseru-seru adalah bahwa doa itu dipanjatkan sampai jawabannya diterima. Sama seperti kedua orang buta ini, mereka berseru-seru sampai akhirnya mereka mengalami mujizat. Tangan Tuhan terulur, menjamah dan menyembuhkan mereka. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara, berserulah terus apapun kondisinya, seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun itu, berserulah terus sampai akhirnya saudara lihat campur tangan Tuhan, mujizatnya, jamahannya, tangannya terulur menjamah saudara. Itu sebabnya dalam hidup saudara, apapun beban persoalan saudara, berserulah terus kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Kita akan berdoa terus di hadapan Tuhan. Channel Sahabat Doa ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami ada untuk menolong saudara, menopang saudara dalam doa-doa saudara. Berserulah terus. Mari kita berseru terus setiap malam akan diupayakan untuk memposting video baru di dalam channel ini saudara. Mari jadikan ini jadi channel Sahabat Doa saudara, untuk kita bersama-sama menaikkan segala pergumulan, segala beban, persoalan kita. Terus silakan tuliskan permohonan doa saudara di kolom komentar. Kami akan berdoa, kami akan memohon di hadapan Tuhan untuk Tuhan menjamah dan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kita akan bersama-sama terus berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan.
Setiap malam, nantikan saudara, video baru diposting di channel ini dan kita akan berdoa bersama. Dan yang kedua, yang dilakukan oleh kedua orang buta ini adalah ketika mereka berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka orang yang terabaikan, saudara. Mereka adalah orang yang kurang kasih sayang, sehingga ketemulah orang buta dengan orang buta karena tidak ada lagi mungkin yang menyayangi mereka. Tapi ada satu pribadi yang mereka sadar dan mereka tahu bahwa dia penuh belas kasihan, itulah Yesus. Sehingga ketika mereka datang kepada Yesus, yang mereka mohon adalah, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kita perlu belas kasihan Tuhan dalam kondisi, dalam keadaan, dalam kehidupan kita, saudara. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup saudara, selalu harapkan, selalu doakan, selalu mohonkan belas kasihan Tuhan, karena kita perlu belas kasihannya di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua yang mereka lakukan. Mereka memohon belas kasihan Tuhan sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Dan yang terakhir, saudara, di ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Hal ketiga yang mereka miliki sampai akhirnya mereka mengalami mujizat adalah iman. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Mereka percaya sekalipun mustahil. Saudara bayangkan, saudara, betapa dahsyatnya mujizat itu. Mereka buta, tetapi mereka percaya bahwa betapapun mustahilnya mereka disembuhkan, betapapun mustahilnya mereka dapat melihat, tapi mereka percaya bahwa Yesus sanggup. Hari ini betapa berat, betapa sulit, betapa menderita pun, saudara, percayalah Yesus sanggup menjamah dan memulihkan saudara. Iman saudara, itu yang dilihat Tuhan. Itu sebabnya di ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Kalau saudara percaya bahwa Yesus sanggup membebaskan, Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara, hari ini kalimat ini juga bagi saudara. Yesus berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Puji Tuhan, saudara, kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa di dalam perjalanan hidup kita, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan doa seruan-seruan. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan memohon belas kasihannya. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sanggup. Maka dengan demikian tangannya terulur menjamah setiap kita. Biar tangan Tuhan terulur menjamah saudara, melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah malam hari ini iman saudara dibangkitkan, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita mengalami jamahan dan mujizat Tuhan. Puji Tuhan, saudara, biarlah tangan Tuhan terulur menjamah dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama, saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu,
Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah. Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan.
dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati, ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, agar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah, ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak, ya Tuhan, mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Dalam